Sudah menyebut ijazah Jokowi identik, namun kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masih berlanjut. Penuding ijazah Jokowi tak puas dan meminta polisi melakukan gelar perkara khusus untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Kita bahas bersama pengacara Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, dan kami juga masih menunggu Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan untuk bergabung. Mas Ahmad Hozinuddin, selamat petang. Mas Hozinuddin, bisa dengar suara studio? Ya. Oke. Mas Hozinuddin, kalau dari kubunya Pak Jokowi bilang kalau ini adalah upaya kriminalisasi dengan mengajukan kembali gelar perkara khusus. Tanggapan Anda? Mas Hozinuddin? Ya, yang pertama tentu kriminalisasi. Kalau kita definisikan kriminalisasi secara sederhana adalah mengubah satu tindakan yang sebenarnya bukan kriminal, bukan kejahatan, seolah-olah menjadi kejahatan. Nah, tindakan yang dilakukan klien kami yang mengajukan proses gelar perkara khusus melalui pejabat berwenang, yakni Biro Wasidik Mabes Polri, adalah tindakan-tindakan yang sah, legal, dan konstitusional. Karena dasar hukumnya adalah Perkapolri nomor 9 tahun 2019, di mana di ketentuan pasal 3 perkara bersifat pidana maupun bersifat khusus. Karena itulah klien kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Lalu kalau tindakan yang punya dasar hukum dan juga sudah dijawab oleh Biro Wasidik di tanggal 4 Juni yang lalu, permohonan diajukan 26 Mei 2025, lalu ditanggapi oleh Biro Wasidik di 4 Juni 2025, lalu di mana tindakan kriminalisasinya? Kalau kami tidak menyalurkan komplain terhadap proses dari penyelidikan perkara ijazah palsu ini kepada pejabat yang berwenang, lalu kepada siapa kami mengajukan komplain itu? Sementara pejabat yang berwenang, ya ini dalam hal ini Biro Wasidik Mabes Polri, sudah mengirimkan surat, dan dalam poin kedua surat yang dikirim Biro Wasidik Polri 4 Juni 2025 yang lalu, ditegaskan bahwa surat klien kami sudah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kita tanya dulu ke Mas Ade Darmawan kalau gitu. Mas Ade, kalau kan gelar perkara khusus memang diatur dan bisa saja dilakukan. Apa yang membuat Anda meyakini ada kriminalisasi? Jadi gini, Mbak Cindy, kalau terkait kriminalisasi itu jelas bahwa ini sudah dihentikan, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang ada upaya hukum itu sah-sah saja, silakan saja melalui Perkapolri itu. Nah, namun begitupun sebaliknya kami juga jangan dituding sebagai orang yang mengkriminalisasi ketika kami melaporkan, karena itu juga sesuai dengan koridor hukum. Jadi gini, saya melihat bahwa ketika kami yang melakukan pelaporan terhadap Roy Suryo CS dan kawan-kawan kita, itu dianggap kriminalisasi. Tapi kalau begitu mereka atau kelompok-kelompok golongan tertentu seperti kelompok Roy Suryo CS itu melakukan hal-hal yang sama seperti kita dalam koridor hukum, dia menganggap bahwa itu bukan kriminalisasi. Jadi kami bingung nih Mbak Cindy ya, bahwa ungkapan kriminalisasi itu kalau mbok ya memang mau dibuktikan dan merasa bahwa memang kan ini ada dua perkara nih Mbak. Saya jelaskan dulu ya. Ada dua perkara yang berbeda di sini. Ya. Satu adalah perkara ijazah palsu. Ya, ijazah palsu itu oleh TPUA dilakukan pelaporan. Di Barreskrim ya? Ya. Yang kedua, satu ijazah palsu, yang kedua adalah tuduhan palsu. Tuduhan palsu ini yang dilaporkan oleh kami. Baik itu pengacara Pak Joko Widodo dalam artian di sini, dan kami sebagai kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Nah, jadi ada dua dua perkara di sini. Yang satu adalah ijazah palsu, dan yang satu lagi adalah pencemaran nama baik. Iya, yang satu tuduhan palsu. Poinnya? Artinya, pada poinnya bahwa ketika ijazah palsu itu tidak terpenuhi, atau dalam tanda kutip tadi disebutkan oleh Pak Ahmad Hozinuddin bahwa itu adalah yang berwenang, Polri di sini mengatakan bahwa itu kepada pejabat yang berwenang. Nah, sekarang yang menyatakan bahwa identiknya satu ijazah itu apakah pejabat berwenang atau bukan? Kan pejabat yang berwenang. Sehingga ijazah palsunya itu kita anggap
clear kalau kita mengakui itu pejabat yang berwenang. Oke, Tetapi gitu. kalau perlu putusan pengadilan, tentu silakan dengan memproses ini menunggu proses di Polda Metro Jaya. Itu Kalau selesai dulu. memang Oke. dihadapkan kepada Oke, kita tanyakan dulu kepada ke pengadilan. Mas Ozinudin. Mas Ozinudin, tadi kalau kata Mas Ade ada double standar nih antara sebutan kriminalisasi. Kalau menurut Anda gimana? Anda sepakat dengan itu? Ya sebenarnya kan Bung Ade Darmawan ini tidak punya legal standing untuk menanggapi hal ini ya. Karena istilah kriminalisasi yang dilontarkan kepada klien kami itu adalah istilah atau tuduhan tepatnya yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo. Sementara Bung Ade Darmawan itu tidak ada kaitannya dengan saudara Joko Widodo. Bahwa yang bersangkutan mengajukan laporan dan akhirnya laporan itu dikonsolidasi ke Polda Metro Jaya itu hal yang lain. Yang kedua, tadi kalau dikatakan bahwa kami korban kriminalisasi, jelas. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan klien kami adalah tindakan yang berkaitan dengan hak konstitusional sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat. Bahkan pendapat ini didasari oleh ilmu dengan data-data dan fakta yang kemudian dielaborasi melalui kepakaran yang dimiliki oleh klien kami begitu. Lalu hal itulah yang kemudian dipaksa menjadi laporan polisi oleh saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Nah, soal laporan itu sebentar dulu. Kalau kita mau fair, orang yang menyatakan diri korban kriminalisasi harusnya yang lebih layak itu adalah Bambang Trimulyono dan Gus Nur, karena keduanya masuk penjara 6 tahun dengan tuduhan mengedarkan kabar bohong tapi tidak pernah dibuktikan ijazah asli itu di pengadilan. Begitu. Kita bahas dulu yang di Polda dulu ya Mas Ozinudin. Saya balik lagi ke Mas Ade. Mas Ade, tapi kalau menurut Anda sebenarnya untuk penuntasan kasus yang di Polda Metro Jaya juga yang dilaporkan oleh kubu Anda, sejauh ini sudah seperti apa? Sudah sesuai dengan harapan Anda? Sampai saat ini kami masih mendesak Polda Metro Jaya untuk segera melakukan gelar perkara internal untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini menganggap bahwa apa yang terjadi saat ini seperti yang dikategorikan bahwa itu adalah kriminalisasi dari Bambang T, bahwa ini adalah pidana berulang. Artinya ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan bahwa saudara Bambang Trimulyono itu dijatuhkan hukuman 4 tahun dari keputusan Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah baca di situ 28 ayat 2 juga. Artinya itu bersifat ingkrah. Ya, kalau terkait mengenai itu kriminalisasi atau tidak, memang di dalam hukum itu ketika ada perbuatan atau peristiwa pidana dia akan menembus hak asasi. Itu dulu kepada rakyat Indonesia sampaikan bahwa ketika satu peristiwa hukum terjadi dan itu diduga adalah tindak pidana, maka dia akan menembus hak asasi manusia. Artinya itulah larangannya. Nah, ketika itu dilanggar, maka tentu ada konsekuensi di situ. Ada konsekuensi hukum. Nah, bersifat ingkrah saya nyatakan bahwa kenapa saya sampaikan. Jadi pembelajaran juga buat kita semua bahwa ketika berbicara bahwa ada pidana berulang, jelas. Kenapa saya bilang berulang? Karena sudah ingkrah putusannya. Putusan dari Bambang Tri tersebut. Sehingga kami mendesak Polda Metro untuk segera menaikkan sidik juga ini dengan dasar apa? Dengan dasar sudah ada putusan yang ingkrah di sini. Dan dia juga di situ kalau nggak salah 45A dan 28 ayat 2 yang saya baca loh ya. Saya nggak tahu kalau mungkin ada persepsi lain dari saudara Ozinudin gitu. Nah gimana kalau gitu, dari Mas Ozinudin ada persepsi lain kah? Kita ke Mas Ozinudin dulu ya Mas Ade. Gimana Mas Ozinudin punya persepsi lain juga? Nah, saya pikir ini yang harus kita luruskan dan kita tegakkan hukum berdasarkan hukum. Penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya tidak boleh didesak-desak untuk meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan karena tuntutan pihak-pihak tertentu. Proses penyelidikan hanya bisa dinaikkan menjadi penyidikan manakala sebuah peristiwa itu dianggap masuk kategori suatu kejahatan. Nah, di situ tentu perlu bukti-bukti. Dalam hal ini kalau kita mau menyatakan bahwa orang yang menyatakan ijazah palsu itu adalah sebuah kejahatan, misalnya di dalam hal ini laporan saudara Joko Widodo itu dianggap fitnah, itu dianggap pencemaran, maka harus dibuktikan dulu bahwa ijazah tersebut asli. Memang kalau tidak ada sengketa hukum terkait ijazah ini, otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah UGM sudah cukup. Tapi karena ini menjadi sengketa, maka ijazah ini status quo tidak bisa dikatakan atau dipredikasi
dikaitkan dengan predikat apapun sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan. Karena ini kan ada sengketa. Klien kami dari hasil analisnya menyatakan palsu, Saudara Joko Widodo menyatakan asli. Nah, ini perlu dibawa ke lembaga yang berwenang dalam hal ini. Kalau sudah jadi sengketa hukum, ya pengadilan. Nah, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan menjadi prematur jika orang mengkritisi ijazah palsu itu dianggap sebuah kejahatan, sementara ijazah itu belum dibuktikan secara hukum. Apalagi paralel dengan perkara pidana ini, ada 2 perkara perdata yang sedang bergulir. Pertama di Pengadilan Negeri Surakarta, yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Saya kira begitu. Oke, baik. Mas Ade Darmawan, Sekjen Peradi, terima kasih. Dan Ahmad Hozinuddin, pengacara Roy Suryo, juga terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya ya.